니들 사업 망했으면 니들끼리 나가서 조용히 해결해. 어디 손버릴 때가. 엄마 괜찮아. 엄마 괜찮아, 소라야. 그래, 괜찮아. 알았어. 신경 쓰지 마. 엄마가 어떻게 신경을 안 써? 소라가 필요한 것도 그럼 엄마가. 엄마 나랑 살아. 엄마 제발 좀. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tentu sudah tidak bisa diragukan lagi. Beragam cara dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki budi pekerti baik dan berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban setiap anak untuk berbakti dan menyayangi seorang ibu. Seperti film yang akan kita bahas kali ini, seorang ibu tunggal yang mengurus anaknya agar menjadi seorang yang kelak membanggakan. Film ini sendiri teramat sedih, di mana seorang anak kecil mengajarkan kita bagaimana pentingnya waktu bersama ibu. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai ketika seorang ibu tunggal bernama Go-eun sibuk bekerja di sebuah butik sebagai desainer gaun pengantin. Dia adalah sosok pekerja keras yang sangat diandalkan oleh pemilik butik yang juga merupakan teman dekatnya. Setelah mendapatkan panggilan dari putrinya bernama Sora, Go-eun segera pergi menjemputnya di sekolah. Di dalam mobil, Sora diperingati ibunya untuk selalu membawa payung di musim hujan sebelum akhirnya ia diantar ke gedung akademi tempat di mana dia akan berlatih balet. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Sora yang datang terlambat tidak ikut berlatih dan menjauhi teman-temannya. Saat mereka pulang, Sora bersembunyi di ruang latihan taekwondo yang sepi hingga akhirnya dia bertemu dengan pelatih dan meminta izin untuk diam di sana sampai ibunya datang menjemput. Go-eun membawa Sora ke rumah temannya yang akan membayar utang sebelum mereka pulang ke rumah. Ternyata jumlah uang yang dia dapatkan tidak sedikit sampai-sampai Go-eun berkata akan mengabulkan apapun keinginan putrinya itu. Sora kemudian meminta sang ibu untuk membelikannya video game terbaru dan dia cukup puas dengan hal itu walaupun sempat menyinggung TV mereka yang jelek. Tanpa pikir panjang, Go-eun membelikannya TV baru saat itu juga. Karena terlalu sibuk bekerja, Go-eun kurang memperhatikan kehidupan putrinya dan hal itulah yang membuat putrinya agak ketus kepadanya di beberapa kesempatan. Namun untungnya, Go-eun mempunyai kakak ipar yang baik hati dan peduli kepada Sora. Kehadirannya sangat membantu dirinya di kala sibuk atau terdesak karena urusan pekerjaan. Di suatu hari, Go-eun mengajak kakak laki-lakinya ke sebuah showroom untuk membelikannya mobil baru sebagai hadiah karena sang kakak telah naik jabatan di kantornya. Bingung dengan sikap adiknya itu, kakaknya menolak tawarannya sebelum akhirnya dia kembali bekerja. Setelah gagal memberikan hadiah kepada sang kakak, Go-eun kembali ke tempat kerjanya di mana dia bertemu dengan calon pengantin yang tertarik dengan salah satu rancangan gaun buatannya. Dengan halus, Go-eun menolak tawaran klien dan berkata bahwa gaun itu sudah dimiliki seseorang yang ternyata gaun itu dibuat khusus untuk putrinya, Sora. Sepulangnya ke rumah, Go-eun pun mengajarkan putrinya untuk selalu memakan buah dan sayur demi menjaga kesehatan. Di sana, Sora bertanya kenapa sang ibu pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa dia ingin melihat putri kecilnya. Saat mengobrol, Go-eun baru mengetahui bahwa putrinya akan mengadakan piknik bersama teman-temannya di sekolah. Betapa terpukulnya dia ketika Sora berkata akan menyiapkan keperluannya sendiri sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta itu menggambarkan betapa sibuknya Go-eun sampai melupakan putrinya. Oleh karena itulah, Go-eun mengambil langkah yang berbeda. Kali ini, di mana dia begadang semalaman guna menyiapkan bekal spesial untuk putrinya tercinta. Keesokan harinya, hujan deras turun, membatalkan acara piknik Sora. Sang ibu yang tidak mau usahanya sia-sia mengajak putrinya untuk pergi ke pantai karena kabarnya di sana tidak hujan. Dan benar saja, di sana cuacanya sangat cerah dan akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama.
Tak ingin kehilangan momen sedikit pun, Go-eun menggoda putrinya Sora saat mereka mandi bersama. 예뻐야지. 누가 이렇게 예쁘래니? 달라고는. 아 뭐야? Suatu ketika, kakak perempuan Go-eun yang tinggal di luar negeri datang ke Korea untuk memperingati hari kematian ibu mereka. Tidak lama kemudian, Go-eun datang dan bergabung di acara itu. Tubuhnya berkeringat dan penglihatannya mulai buram sebelum akhirnya dia pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, terungkap bahwa Go-eun sudah lama mengidap kanker lambung stadium 1 dan dia tidak memberi siapapun tentang hal itu. Setelah kakaknya tahu, Go-eun hanya bisa meminta maaf karena sudah menjadi adik yang merepotkan. Kakak Go-eun mulai menyadari penyebab dari perubahan sikap adiknya yang tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kebaikannya sebelum semuanya terlambat. Dia pun ikut sedih karena pada dasarnya penderita kanker itu tidak bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Sora yang belum mengetahui kabar apa-apa tentang ibunya bersekolah seperti biasa. Sora bertemu kembali dengan pelatih taekwondo sebelumnya yang sedang membagikan brosur kepada murid-murid. Di sana Sora menyarankan untuk membagikan brosur itu menggunakan permen supaya murid-murid lain tertarik. Di sekolah, Sora selalu menyendiri, berusaha menghindari siswa lain, terutama teman latihan balet yang bernama Gina. Di jam istirahat, Gina dengan sengaja meminum susu milik Sora, di mana Sora tidak suka berbagi sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan. Sora yang tidak terima dirinya disebut penakut karena tidak melawan, dia akhirnya menumpahkan susu bekasnya ke makanan Gina sebelum akhirnya mereka bertengkar. Mengetahui hal itu, guru Sora memanggil Go-eun untuk menjelaskan situasinya. Ternyata, itu bukan kali pertamanya Sora dan Gina bertengkar. Beberapa waktu lalu, Gina pernah mengambil minuman Sora tanpa izin. Sora yang tidak pernah marah dan menyebutnya pengemis, hingga akhirnya Gina diajak oleh siswa lain. Sejak saat itulah, Gina dan Sora tidak pernah bersama lagi. Go-eun menyesali perbuatan putrinya, tapi di saat yang sama, dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya karena belum bisa mendidik Sora dengan baik. Seperti biasa, Sora menghabiskan waktunya di ruang taekwondo dengan alih-alih ikut latihan balet bersama teman-temannya. Di sana, Sora bercerita kepada pelatih tentang ibunya yang dipanggil ke sekolah, kemudian dia bertanya apa yang akan terjadi jika sudah seperti itu. Pelatih menjelaskan bahwa jika Sora bersalah, mungkin ibunya akan marah. Sepulangnya ke rumah, Sora tidak sengaja mendengar ibunya yang sedang mual kesakitan di toilet. Namun, Go-eun terus menyembunyikan rasa sakitnya dan berusaha tetap tegar di hadapan putrinya itu. Di malam hari, Sora bertanya kenapa ibunya tidak marah setelah apa yang terjadi kepadanya. Dengan penuh sabar dan kasih sayang, Go-eun mengajarkan putrinya tentang berbagi dan kebersamaan. Sora berpikir bahwa berbagi makanan itu adalah sesuatu yang jorok dan dia tidak mau melakukan itu. Namun, Go-eun menjelaskan bahwa Sora harus mau makan bersama dengan teman-teman lainnya karena kelak dia juga akan hidup bersama dan berbagi dengan pasangannya suatu saat nanti. Ketika Sora berkata bahwa dia ingin hidup seorang diri, Go-eun berusaha menjelaskan bahwa sebagai ibu, dia tidak bisa terus menemaninya hingga dewasa. Tapi Sora menampik dan berkata bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan ibunya. Go-eun menangis, mengingat dia tidak pernah ada untuk menemani putrinya karena terlalu sibuk. Go-eun pun sangat terpukul ketika Sora berkata bahwa bibinya lebih perhatian daripada dirinya. Perkataan itu membuatnya marah dan membentak Sora hingga akhirnya dia pergi ke kamar. Sadar bahwa dia tidak memiliki banyak waktu, Go-eun berusaha tetap sabar dan menguatkan dirinya dan tak disangka, Sora meminta maaf dan berkata bahwa sebenarnya dia ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dewasa. Mendengar itu,
Go-eun menangis dan dia hanya bisa memeluknya dengan erat karena tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. 부러워. 소라 그럼 나중에 애인 생기면 뽀뽀는 안 할 거야? 얘기하고 그러면 더 친해지고 좋잖아. 그때까지 엄마가 챙겨줄 순 없잖아. 엄마가 안 챙겨줘도 혼자 살 수 있어. 숙제하고, 나 혼자 밥 먹고, 엄마 기다리다가 나 혼자 자고. 이게 뭔지는 알아? 내가 왜 몰라? 싸웠냐고 혼낸다지 갑자기 왜 그래? 잘할 수 있어. 신경 쓰지 마. 엄마가 어떻게 신경을 안 써? 그럼 왜 승부랑 살아? Suatu ketika, Go-eun akhirnya tahu bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet di akademi. Di malam harinya, Sora bercerita bahwa dia tidak mau masuk ke kelas balet karena di sana ada Gina. Go-eun menjelaskan bahwa hidup akan selalu ada masa sulit dan manusia tidak bisa terus menghindarinya. Go-eun bahkan menyarankan Sora untuk mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya untuk memperbaiki hubungan pertemanannya di antara mereka. Namun, di sekolah Sora belum cukup berani untuk mengundang teman-temannya setelah apa yang terjadi. Go-eun pun tidak mau putrinya larut dalam kesedihan dan kemudian berusaha sebisa mungkin untuk menghibur Sora di hari ulang tahunnya. Tidak mau kehabisan waktu, Go-eun membelikannya sepeda di hari yang sama dan langsung mengajarinya. Saat itu Sora mengeluh karena sepedanya terlalu besar. Go-eun pun menjelaskan agar sepedanya bisa dipakai di tahun depan. Ketika Sora bertanya kenapa dia tidak belajar sepeda di tahun depan saja, Go-eun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia membujuk Sora sekali lagi untuk terus berlatih. Ketika Go-eun terjatuh lemas dan kedapatan mengonsumsi obat-obatan yang begitu banyak, Sora akhirnya tahu bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Sora pergi ke sekolah sembari mengkhawatirkan kondisi ibunya. Di malam hari setelah Sora menunggu di rumah bibinya, Sora meminta sang bibi untuk mengantarnya pulang ke rumah. Di sana Sora bercerita bahwa belakangan ibunya meminum banyak sekali obat dan kemudian dia bertanya apakah ibunya akan baik-baik saja atau tidak. Bibi Sora menjelaskan bahwa ibunya memang sakit tapi dia akan segera sembuh. Menyadari bahwa bibinya berbohong, Sora meminta bibinya untuk jujur saat ia bertanya sampai kapan ibunya akan bertahan. Bibi Sora menjawab bahwa dia tidak tahu pasti karena ibu Sora adalah sosok wanita yang kuat. Pada akhirnya, Sora meminta bibinya untuk merahasiakan hal ini karena dia tidak mau ibunya tambah menderita. Keesokan paginya, Sora berusaha mengurus dirinya sendiri dan pura-pura tidak mendengar saat ibunya merintih kesakitan. Walaupun Sora berusaha menahan diri kesedihan, dan air matanya tetap saja mengalir saat dia memikirkannya. Suatu ketika, Sora ikut bersama sang ibu ke tempat kerjanya. Saat itu dia menolak untuk tidur hanya karena ingin melihat wajah ibunya lebih lama. Di sana Sora bertanya, kenapa ibunya dulu tidak menggunakan gaun pengantin saat menikah. Ibunya menjawab bahwa mendiang ayahnya dulu tidak punya banyak uang untuk hal itu. Kemudian Sora pun menyarankannya untuk menggunakan gaun pengantin, di mana dia berperan sebagai mendiang ayahnya untuk melengkapi kenangan yang sebelumnya tidak dimiliki sang ibu. Kakak Go-eun menangis terharu saat memperhatikan mereka berdua dari luar. Walaupun hubungan Sora dan ibunya sudah lebih harmonis, dia masih belum bisa menghadapi teman-teman di sekelasnya. Sora pun bertemu kembali dengan pelatih taekwondo, di mana dia bercerita bahwa ibunya tidak jadi marah kepadanya tempo hari. Pelatih ikut bersyukur karena itu menandakan bahwa ibu Sora adalah orang tua yang baik. Kemudian Sora bertanya, apakah pelatih pernah pergi ke stasiun radio? Pelatih tidak menjawab dan dia hanya terdiam saat memikirkan pertanyaan tersebut. Keesokan paginya, ketika ibu Sora mengantarnya pergi ke sekolah, Sora meminta izin untuk bolos dengan alasan ingin menghabiskan waktu dengan sang ibu. Setelah melakukan banyak hal, Sora tertidur dan dia bermimpi ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sora pun terbangun memeriksa apakah ibunya masih bernafas sebelum akhirnya dia menuliskan sebuah surat. 엄마, 이쪽에
Hari berikutnya, ketika Go-eun pergi bekerja, dia meminta temannya mencari pegawai baru untuk menggantikannya, mengisyaratkan bahwa tidak lama lagi dia akan pergi menyusul suaminya. Sadar bahwa itu adalah sebuah perpisahan, teman Go-eun pun terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya dia pergi dan ikut bersedih. Suatu ketika, Sora dan sepupunya terlibat pertengkaran karena Sora tidak mau memakan makanan yang sudah disentuh sepupunya. Go-eun membawa Sora pulang ke rumah dan memarahinya. Bukan karena benci, tapi karena dia tidak mau putrinya dijauhi orang-orang jika terus bertengkar karena hal sepele. Ketika ibunya bertanya dengan siapa kau akan hidup jika terus seperti ini, Sora menangis dan menjawab bahwa dia hanya ingin hidup bersama ibunya hingga dewasa dan meminta maaf kepadanya. Di malam itu, tiba-tiba Go-eun tidak sadarkan diri saat dia tidur bersama Sora. 엄마 넣고 싫어 싫다고. 어? 누가 너 이런 거 다 받아준대? 누가 너 이런 짓을 다 받아준대? 누가? 엄마가 잘못했어. 엄마가 오래 살아서 다 받아주면 되잖아. 엄마. 집에서 조금만 기다리자. 알았지? Setelah dibawa ke rumah sakit, Sora merenungkan kembali perkataan ibunya tentang menghadapi sebuah masalah. Pada akhirnya, dia memberanikan diri untuk kembali ke kelas balet dan mengejar ketertinggalannya. Sora juga berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Gina. Tidak hanya itu, dia juga memberanikan diri untuk meminum minuman bekas temannya sebagai tanda bahwa dia tidak lagi takut akan hal tersebut. Usaha yang dilakukan Sora tidaklah sia-sia. Kini dia mempunyai banyak teman untuk bergaul. Go-eun dengan terkejut sekaligus bahagia saat melihat teman-teman Sora datang menjenguknya, karena setidaknya hal itu tidak akan membuat Sora kesepian saat dia pergi suatu saat nanti. Hari-hari berlalu. Gaun pengantin yang dirancang untuk Sora juga akhirnya sudah selesai dibuat. Namun di saat yang sama, kondisi Go-eun mulai memburuk ketika kanker mulai menyebar ke otak dan membuat penglihatannya terganggu dengan tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Padahal tidak lama lagi, Sora akan tampil sebagai penari balet di acara pentas seni. Singkat cerita, Go-eun datang ke acara pentas putrinya itu walaupun dia sempat dilarang karena kondisinya yang semakin buruk. Secara khusus, teman Go-eun memberikan bunga di kostum Sora supaya ibunya bisa melihatnya dari kejauhan. Walaupun Go-eun tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat penampilan putrinya tercinta. Di malam hari itu, Sora menemani Go-eun di ruang rawatnya, di mana dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengantuk. Sora berkata bahwa dia ingin mendengarkan siaran radio sebelum tidur. Namun apa boleh buat, Sora tidak bisa menahan kantuk hingga akhirnya dia tertidur tepat di pelukan ibunya. Tidak lama dari itu, terdengar sebuah siaran radio yang berkata bahwa mereka mendapat sebuah pesan dari seorang anak yang ternyata itu adalah Sora. Ternyata pelatih taekwondo berhasil membantunya dan menyampaikan pesan itu ke stasiun radio hingga akhirnya disiarkan ke publik. Surat itu berisi permintaan maaf Sora dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada sang ibu. Dalam surat itu, juga Sora berjanji bahwa dia akan hidup mandiri. Pesan terakhirnya adalah sebuah pernyataan bahwa hanya ibunya lah satu-satunya orang yang dia sayangi. Keesokan harinya, Sora terbangun dan di akhirnya tahu bahwa ibunya sudah tiada. Sora berusaha untuk tidak mempercayai itu dan melarang dokter untuk mengambil ibunya. Namun apa boleh buat, itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima Sora. 알지? 엄마, 내가 설거지도 하고 청소도 하고 요리도 할게. 엄마한테 소라는 선물인데. 많이 최고 사랑해요. 졸리지? 엄마 피곤하니까 더 자. 나 오늘 학교 안 가는 날 맞지? 아저씨랑 얘기 좀 할까? 먼저 들어가시라고. 소라야 잠깐만 얘기 좀 하자. 소라야 이리 와. 괜찮아 소라 괜찮아. 엄마 괜찮아.
Hari berlalu, dan Sora sudah mulai bisa merelakan kepergian ibunya. Kini dia juga tidak lupa untuk selalu membawa payung di musim hujan. Film ini berakhir ketika Sora beranjak dewasa dan akan segera menikah. Dengan bahagia, dia mencoba gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh mendiang ibunya sebelumnya.